Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Barelang menahan 5 pelaku pemalsuan dokumen sertifikat COVID-19 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Barat Jerman sedang dilanda banjir yang disebabkan hujan apokaliptik. Sedikitnya 92 orang tewas dalam peristiwa banjir terburuk sejak 200 tahun terakhir. Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang dibangun dengan dana miliaran rupiah terbengkalai dan tidak digunakan masyarakat setempat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bari, inilah U-News selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,01 juta orang dibandingkan September 2020 yang sebesar 27,55 juta orang. Dalam konferensi pers Kamis 15 Juli, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2021 tercatat sebesar 10,14% atau turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19%. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan adanya dampak dari pemulihan di berbagai sektor ekonomi. Pada Maret 2021 ini tercatat sebesar 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan dengan September 2020 ya, tetapi masih naik ya 1,12 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2020. Margono menjelaskan, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun 145.000 orang dari sebelumnya 15,51 juta orang. Pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021. Penurunan jumlah penduduk miskin di desa dipengaruhi program pembangunan di desa, seperti penyaluran dana desa hingga pengendalian pemerintah terhadap harga barang yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Salah satu komoditi yang berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan adalah beras, dengan 20,3% di perkotaan dan 24,6% di pedesaan. Namun di sisi lain, penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 138.000 orang dari sebelumnya 12,4 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Saudara, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang sudah berjalan 5 hari di Tanjung Pinang ternyata tidak ampuh untuk menekan kenaikan jumlah kasus pasien COVID-19. 5 hari sudah, pemerintah Kota Tanjung Pinang menerapkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan masyarakat PPKM darurat. Namun, hingga Jumat 16 Juli 2021, jumlah kasus COVID-19 tetap menanjak. Menurut data dari Satuan Tugas COVID-19 Kota Tanjung Pinang, hingga Kamis 15 Juli 2021, 176 orang dinyatakan positif, sedangkan kematian akibat COVID-19 bertambah 9 orang. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, mengakui bahwa PPKM darurat yang diberlakukan masih belum bisa meredam kasus COVID-19. Melihat trennya dari pertama sampai hari kelima belum ada perubahan yang signifikan karena masih tingginya. Jadi semalam saja 176 yang dinyatakan positif dalam satu hari. Ditambah untuk yang meninggal dunia semalam itu satu hari 9 orang. Rahma berharap masyarakat mengikuti aturan PPKM darurat karena bisa menjadi kunci menekan COVID-19 di Tanjung Pinang. Terkait lanjutan atau tidaknya, kita tetap berdoa. Mudah-mudahan nanti tanggal 20 ada keajaiban Allah. Iya, ada keajaiban Allah untuk kita bersama-sama berdoa.
Mudah-mudahan pelaksanaan PPKM darurat ini maksimal, karena ini dituntut kesadaran semua kelompok masyarakat, dari individu sampai ke tingkat kelompok. Itulah kuncinya kalau kita ingin bersama-sama keluar dari lingkaran yang disebut PPKM darurat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, UTV mengabarkan. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Barelang menahan 5 pelaku pemalsuan dokumen sertifikat COVID-19 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Polresta Barelang menahan 5 orang tersangka pemalsu sertifikat vaksin COVID-19 di daerah setempat. Kelima tersangka terbukti telah melakukan pemalsuan surat dokumen sertifikat vaksinasi pada pelaksanaan vaksinasi massal di Sport Hall Temanggung Abdul Jamal dan Puskesmas. Kelima pelaku tersebut yakni RA 19 tahun, RR 20 tahun, LC 26 tahun, FM 23 tahun, dan HP 31 tahun. Kelimanya merupakan mahasiswa yang menjadi relawan validator yang direkrut Dinas Kesehatan. Wakasat Reskrim Polresta Barelang AKP Juwita Oktaviani mengatakan, kejadian tersebut bermula dari adanya laporan salah satu puskesmas pelaksana vaksinator untuk kegiatan vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Batam. Mereka melaporkan adanya ketidaksesuaian data vaksinasi untuk masyarakat dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Pihak puskesmas menggunakan 102 vial dengan jumlah masyarakat divaksin mencapai 1.020 orang. Namun, jumlah yang masuk ke database mencapai 1.052 orang dengan selisih 43 orang. Hal ini menimbulkan kecurigaan petugas lantaran adanya puluhan orang yang terdaftar secara manual namun terdaftar secara online dan masuk ke database. Di mana yang bersangkutan adalah merupakan relawan dari validator yang memang direkrut oleh Dinkes. Modus yang mereka lakukan saat ini yaitu mereka menawarkan kepada masyarakat yang ingin membuat kartu vaksin atau sertifikat vaksin tanpa melalui vaksinasi. Dan itu mereka tawarkan kepada masing-masing per kepala kisaran 300 sampai 250. Untuk sementara ini ada sekitar 50 kartu vaksin atau sertifikat vaksin yang sudah mereka terbitkan. Karena sistemnya itu adalah online, jadi dimana kalau NIK maupun nama dan nomor telepon sudah di-input ke dalam aplikasi P-Care, itu pasti otomatis dia akan mendapatkan sertifikat vaksin. Dari kelima tersangka masing-masing mempunyai peran berbeda. 1 orang merupakan penginput data dan 4 orang lainnya bertugas untuk mencari korban dengan target sasaran masyarakat yang akan divaksin. Dari pengakuan tersangka, dalam sehari mereka mendapatkan keuntungan mencapai 5 juta rupiah. Saat ini masih dalam penyelidikan intensif akan adanya indikasi-indikasi lebih lanjut. Untuk 5 tersangka akan dijerat dengan pasal 263 KUHP, 64 KUHP, pasal 55 ayat 1 dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melarang klinik dan apotik untuk menjual alat tes usap antigen kepada masyarakat. Apotik dan klinik yang melanggar diancam pencabutan izin usahanya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau melarang klinik dan apotik menjual alat tes usap antigen kepada masyarakat. Larangan ini diberlakukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan mumpuni untuk melakukan tes antigen mandiri. Kami tidak menganjurkan apotik menjual kit antigen untuk masyarakat beli secara pribadi dan ngetes sendiri. Itu yang dijual per buahnya 60 sampai 75 ribu. Karena itu tidak akurat, kemudian belum tentu masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan swab di rongga hidung dan tenggorokannya. Selain itu, tes antigen secara pribadi dikhawatirkan dapat mengganggu testing serta tracing yang dilakukan oleh Pemkot Tanjung Pinang. Surjadi juga menjelaskan telah memberikan teguran ke sejumlah apotik yang menjual alat tes usap antigen kepada masyarakat. Ya, jadi itu adalah yang
Bu Erika maksudkan itu yang dijual Kimia Farma dan beberapa apotek lainnya yang sudah kita tegur untuk tidak lagi menjual itu, supaya masyarakat tetap melakukan tes antigen yang terstandarisasi. Sanksi tentu kan ditutup lah. Kalau sudah diberikan teguran, surat tertulis, kemudian masih menjual, itu kewenangan kota, pemerintah kota untuk menutup apotek tersebut. Sejauh ini, Surjadi menuturkan telah menegur apotek Kimia Farma karena telah menjual antigen kepada masyarakat luas. Surjadi juga meminta masyarakat untuk ikut andil melaporkan apabila menemukan apotek yang menjual antigen kepada masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemerintah Republik Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 dari negara-negara sahabat. Kedatangan vaksin tersebut diharapkan bisa memenuhi target vaksinasi 2 juta per hari. Kamis 15 Juli 2021, sebanyak 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara pada hari Jumat 16 Juli 2021, Indonesia juga menerima pengiriman tahap kedua vaksin AstraZeneca sudah jadi, sebanyak lebih 1 juta dosis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, kedatangan vaksin Moderna tersebut berkat dukungan kerjasama dengan Amerika melalui COVAX Facility. Hingga saat ini, vaksin Moderna yang sudah diterima Indonesia mencapai 4,5 juta dosis. Sementara vaksin AstraZeneca yang sudah diterima sebanyak 141 juta dosis. Saat ini, hari ini, kita kembali menerima kedatangan vaksin jadi Moderna tahap kedua sebesar 1.500.100 dosis. Saya ulangi, 1,500,100 dosis. Ini merupakan dukungan kerjasama Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Atas nama pemerintah Indonesia, Retno mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Amerika Serikat dan Jepang yang telah berbagi dosis vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang dibangun dengan dana miliaran rupiah terbengkalai tidak digunakan masyarakat setempat. Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna, terbengkalai sejak akhir 2020 lalu. Pasar yang dibangun bantuan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menelan biaya sebesar 2 miliar rupiah. Keterbatasan anggaran pembangunan pasar terhambat dan hanya terselesaikan pada sektor penjualan sayur. Namun, hingga saat ini belum ada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar ini, meski pemerintah setempat telah menyarankan para pedagang untuk pindah. Dari pantauan ulasan TV, kondisi bangunan pasar rakyat tidak tersentuh perawatan. Sekeliling bangunan dipenuhi tumbuhan liar setinggi pinggang orang dewasa. Beberapa pintu dan pagar terlihat berkarat dan terdapat bagian plafon yang hilang. Selain itu, ditemukan sampah kemasan makanan dan minuman. Pada fasilitas toilet juga ditemukan handuk yang digelar di lantai. Menurut warga setempat, Subur, ia kerap mendengar suara dari dalam gedung pasar tersebut. Kan memang dari jagonya orang nggak mau dekat, takut. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Ahmad Lianda Rangkuti, mengatakan kapasitas pasar belum dapat menampung seluruh pedagang yang ada. Karena pasar kita itu pasar non-prototype, hanya bisa menyediakan 48 los. Yang pertama kendalanya adalah kita memindahkan pedagang dari pasar lama itu yang melebihi daya tampung pasar baru. Kemudian Rangkuti menyebutkan pihaknya akan membuat lapak sementara agar semua pedagang bisa dipindahkan, mengingat pasar yang lama sudah tidak layak untuk digunakan. Kita buat lapak sementara di lokasi pasar baru untuk bisa menampung semua pedagang yang ada di pasar lama. Sementara itu, Jojor, pedagang sayur,
mengaku enggan berpindah lokasi jualan jika para pedagang daging dan ikan belum ikut berpindah tempat jualan. Kalau pasar ikannya semuanya pindah semua. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. DPR RI resmi mengesahkan RUU Otonomi Khusus Papua menjadi undang-undang pada Kamis 15 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD Kamis 16 Juli 2021 memastikan Undang-Undang Otsus Papua tersebut tidak merugikan masyarakat, tapi justru memberikan keuntungan ekonomi bagi rakyat Papua. Menurut Mahfud, UUD tersebut hanya merevisi dana Otsus yang semula harus berakhir pada November 2021, kini diperpanjang hingga 2022. Dan dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi akan didampingi oleh pusat. Dananya dinaikkan dari 2% menjadi 2/4% dari DAU nasional. Mahfud menambahkan, menurut laporan dari Duta Besar Indonesia di luar negeri, saat ini tak ada lagi isu Papua merdeka di luar negeri. Sementara sorotan internasional terhadap Papua lebih tertuju pada pelanggaran HAM. Mahfud menyebut persoalan pelanggaran HAM di Papua saat ini sedang dikerjakan secara intens oleh Komnas HAM, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Jaksa Agung. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, Angkatan Laut Kolombia bekerja sama dengan para mitra di Panama dan Amerika Serikat berhasil menyita 5,4 ton kokain senilai $185 juta Amerika Serikat. Pihak berwenang di Kolombia dan para mitra di Panama dan Amerika Serikat menyita 5,4 ton kokain senilai $185 juta Amerika Serikat. Angkatan Laut Kolombia mengatakan, narkoba tersebut ditemukan pada sebuah perahu motor cepat yang melarikan diri kembali ke perairan Kolombia. Aksi pelarian ini terdeteksi oleh anggota penjaga pantai Kolombia. Setelah pemeriksaan rinci, anggota penjaga pantai menemukan kapal yang mencurigakan dengan 81 karung di dalamnya dan 157 karung lainnya yang bersembunyi di vegetasi sekitarnya. Seluruh karung tersebut berisikan kokain narkoba milik geng kriminal Clan de Golfo. Pihak berwenang menjelaskan, kelompok ini dipimpin oleh Danilo Antonio Usuga yang dikenal sebagai Otoniel. Dia merupakan tersangka penyeludup narkoba paling dicari di Kolombia. Podemos llegar a contabilizar con el pesaje oficial que se hizo de la incautación de un total de 5.463 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Quiero que entendamos la dimensión de esta incautación. Esto equivale específicamente a $185 millones que dejaron de recibir las finanzas del Clan del Golfo al servicio del bandido alias Otoniel. Meskipun telah berpuluh-puluh tahun memerangi perdagangan narkoba, Kolombia tetap menjadi salah satu produsen kokain terbesar di dunia. Kolombia menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk mengurangi panen dan produksi narkoba yang mendanai konflik bersenjata internal Kolombia. Dari Kolombia, Amerika Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, wilayah barat Jerman sedang dilanda banjir terburuk sejak 200 tahun terakhir. Banjir yang disebabkan hujan apokaliptik tersebut menyebabkan wilayah barat Jerman seperti dilanda tsunami. Musibah banjir mematikan yang sedang melanda wilayah barat Jerman, Rhineland-Palatinate, menelan korban tewas setidaknya 92 orang.
serta ratusan orang masih dalam pencarian. Media terkemuka Jerman Bild menyebut aliran banjir besar itu dijuluki masyarakat sebagai banjir kematian karena menerjang area permukiman tanpa disadari oleh warga dan memicu kehancuran besar. Otoritas wilayah Rhineland-Palatinate di Jerman menuturkan, total korban jiwa akibat banjir di Jerman sejauh ini mencapai sedikitnya 92 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Sementara di Belgia, negara tetangga Jerman, sedikitnya 12 orang dipastikan tewas akibat terjangan banjir. Lebih dari 21.000 orang di wilayah Walonia tidak mendapatkan aliran listrik. Di distrik Availa dilaporkan sekitar 1.300 orang belum diketahui keberadaannya atau masih hilang. Otoritas setempat menuturkan bahwa tingginya jumlah korban disebabkan oleh terputusnya jaringan telepon. Sejumlah rumah dilaporkan ambruk total sehingga meninggalkan kesan seperti diterjang tsunami. Di area manapun yang diterjang banjir terlihat rumah-rumah terendam banjir, puluhan mobil terguling dan pepohonan tumbang. Sekitar 1.000 tentara dikerahkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pembersihan puing-puing di kota dan desa yang terkena dampak banjir mematikan tersebut. Dari Rhineland-Palatinate, Jerman, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.